Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 6, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Anda unik dirancang untuk memuliakan Allah, seakan-akan hanya Anda yang dapat melakukannya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Meninggikan Tuhan Kita, disusun oleh saudara rohani. Kisah inspiratif, sebagai seorang pria berkepribadian teguh, Rasul Paulus memiliki sebuah ambisi yang pasti. Ia menguraikannya dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. Tanpa memedulikan apa yang mungkin akan dideritanya, atau kesukaran yang mungkin akan dilaluinya, ia bertekad menjadikan hidupnya sebagai alat untuk memuliakan Yesus. Tanpa menyerah ia berpegang teguh pada keputusan yang telah diambilnya itu di dalam bahaya, kesakitan,
dan penjara, dan bahkan bersedia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban. Sebagian dari kita barangkali tidak dapat melihat bagaimana Yesus dapat dimuliakan di dalam tubuh kita. Kita mungkin berpikir bahwa hal itu hanya dapat terjadi saat kita dianiaya karena kita memegang teguh iman kita. Namun sebenarnya tidak seperti itu. Tangan kita dapat meninggikan Tuhan saat kita menulis surat-surat yang menghibur. Kaki kita dapat meninggikan Dia saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana menolong orang lain. Suara kita dapat meninggikan Dia saat kita memberikan kesaksian dan menyanyikan puji-pujian kepadanya. Hati kita dapat meninggikan Dia saat kita menyatakan di dalam doa kasih kita bagi Kristus Sang Penebus. Telinga kita dapat meninggikan Dia saat kita dengan penuh ucapan syukur mendengarkan khotbah-khotbah yang mengagungkan anugerah-Nya. Jika kita mengenal Yesus, kita dapat meninggikan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Seorang tentara yang telah pensiun dari medan peperangan sangat suka menceritakan tentang pengalamannya bertempur. Ia akan menunjukkan parut, yaitu bekas luka yang ada di tubuhnya akibat pertempuran. Bertempur melawan musuh memang sangat sulit dan berbahaya, tetapi juga sangat membanggakan. Berbeda dengan tentara yang berada di belakang layar, yang hanya mengamati dan mengawasi pergerakan musuh. Mereka yang tidak pernah terlibat dalam pertempuran fisik akan merasa canggung ketika diminta bercerita mengenai pengalamannya bertempur melawan musuh. Hanya mereka yang pernah bertempur secara langsung melawan musuh di medan pertempuranlah yang akan disebut sebagai pahlawan perang. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Suatu hari kelak kita akan berada di sorga. Di sana kita akan dengan bangganya bercerita mengenai bagaimana sewaktu kita di dunia berjuang melawan musuh, yaitu si iblis, dan bagaimana kita melewati berbagai ujian dalam kehidupan dengan bersandar kepada Tuhan. Mahkota yang kita kenakan bukanlah yang terbuat dari status, ijazah, prestasi, pengalaman kerja, jabatan, pengetahuan, ataupun kekayaan, melainkan yang terbuat dari parut-parut bekas luka akibat berperang sebagai laskar Kristus. Sebagai laskar Kristus, kita tidak bisa hanya duduk bermalas-malasan menikmati kesenangan dalam kenyamanan. Kita harus berani menderita bagi Tuhan. Salah satunya adalah dengan mengambil bagian dalam pekerjaan kudus di gereja, di mana kita akan mengalami penderitaan. Peperangan paling mulia yang bisa kita lakukan dalam hidup kita adalah ketika kita dengan berani berjuang untuk Tuhan, berjerih payah bekerja di ladang-Nya, sabar menanggung penderitaan karena Tuhan, dan dengan giat memberitakan kebenaran-Nya. Tuhan tidak mencari lencana, gelar, atau jabatan. Dia mencari bekas luka pada diri kita, sebagai ciri khas yang hanya terdapat pada orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mereka penuh dengan parut karena mereka begitu banyak mencucurkan keringat dan air mata, begitu sering disalah mengertikan, dikritik, dimusuhi, bahkan dibenci oleh banyak orang. Orang dunia tidak akan menjadikan parut ini sebagai hal yang elok, tetapi Tuhan justru menganggapnya sangat elok.
Parut-parut yang mulia ini akan diuntai satu persatu menjadi sebuah mahkota, yang dengan bangga akan kita kenakan ketika kita menghadap Tuhan. Suatu hari, hidup kita di dunia akan berakhir. Saat itulah kita akan melihat berapa banyak luka parut yang kita miliki karena mengasihi Tuhan. Kita pun akan dapat berkata seperti Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Kita pun akan dengan tenang meninggalkan dunia ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.